Hayden, Aku sudah di pesawat ke Hawaii. Masa aku gak datang ke acara nikah kakakku? Gak mungkin. If, sudah aku bilang pakai jet saja. Kenapa pakai ekonomi? kamu juga tahu naik jet pribadi itu merusak lingkungan. Kamu harusnya fokus sama persiapan nikahanmu dan Clara. Aku bukan anak-anak lagi. Aku bisa jaga diri sendiri. Nanti aku suruh orang buat jemput begitu kamu sampai. Oke, sampai ketemu. Dadah. Ibu, akhirnya Hayden nikah juga. Ibu percaya? Ini kalung turun-temurun untuk semua menantu Morgan sejak dulu. Sekarang, aku yang kasih ke istrinya. Mewakili ibu. Aku bisa pakai jet pribadi Hayden buat jemput kamu dan Ivan. Ngapain naik pesawat umum kayak orang susah? Kalian bisa kena kuman dari orang-orang kumal itu. Hei, aku tukar tiket ini pakai poin. Kan nggak perlu pakai uang. Lagi pula siapa juga yang bisa tolak gratisan? Oh ya ampun, kalau nggak sanggup bayar bagasi, nggak usah naik pesawat. Dia itu kenapa? Aku nggak tahu. Para penumpang, terima kasih untuk terbang bersama kami hari ini. Kita telah sampai di ketinggian jelajah. Layanan kabin akan segera dimulai. Suhu di Dallas sekarang 16 derajat dan berangin. Kita akan mendarat sebentar lagi. Ya ampun, kursi sempit ini buat aku sesak napas. Mana bisa selonjoran? Dasar maskapai murahan. Ivan, sayang, tolong carikan mama kursi yang lebih enak. Ingat, yang nggak sempit. Mama, orang cacat ini punya 2 tempat duduk. Mama bisa duduk di sini. Berdiri, pindah ke belakang. Maaf, ini kursi sesuai tiketku. Kakiku lagi di gips, jadi butuh ruang lebih. Aku mau bantu, tapi aku nggak bisa pindah. Kamu serius menyuruh seorang ibu dan anaknya berdiri? Itu enggak masuk akal. Berdiri atau nggak bisa jalan lagi. Aduh, tolong hentikan anakmu, Bu. Namanya juga cowok. Lagian dia cuma anak kecil. Masa begitu saja sakit? Gips di kakimu itu kayaknya anti peluru. Jadi, tolong kamu jangan lebay. Kamu ini kenapa? Bu, sebentar lagi turbulensi. Silakan kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman. Oh lihat, pengecut. Sok jadi pahlawan. Aku nggak nyangka kamu jadi begini sayang. Biar ku tebak ya, pasti kakimu dipatahkan. Gara-gara kamu sudah ketahuan merebut suami orang. Apa? Enggak, aku... Bu, tolong Anda jaga omongannya ya. Kalau menuduh tanpa bukti, itu bisa dianggap pelecehan. Sekarang tolong... Dengar, jangan sampai aku laporkan kamu. Apa kamu pernah dengar kalau pelanggan itu selalu benar? Coba paksa lagi dan kamu pasti dipecat. Ya ampun, ada apa ini? Bu, kalau nggak kooperatif, saya akan lapor ke pilot dan kru darat. Coba saja, aku nggak takut sama tukang dorong nampan. Wanita ini benar-benar sudah gila. Oh lihat, kesatriamu sudah kabur. Sekarang, berdiri. Berdiri. Jangan. Ayo berdiri, cacat. Hei, sudah cukup. Dia berdarah. Tukar denganku saja. Terima kasih, Pak. Jangan ikut campur dan duduklah. Aku nggak butuh bantuanmu. Aku cuma mau duduk di sini. Itu saja. Mengerti? Tolong jangan ganggu aku. Nggak lihat aku berdarah. Masih nggak mau pindah? Baiklah. Aku pindah berhenti. Nah, di sini lebih baik. Ruang kakinya sangat lega.
Ivan sayang, sini duduk sama mama. Kita akan mati ya. Ya ampun! Wah, ya ampun! Kepalaku! Nah, kamu gak apa-apa. Kamu dorong anakku. Kamu mau bunuh dia. Dasar perempuan pembunuh. Dia terpeleset. Aku mau tangkap dia tadi. Jangan pura-pura polos di depanku. Kalau anakku terluka, kamu ganti pakai nyawamu. Oh, sayang, mana yang terluka? Kepalaku sakit. Aku hampir mati. Cewek itu dorong aku. Kalian dengar itu? Dia dorong anakku. Anakku nggak pernah bohong. Bu, sudah cukup. Tolong jangan ganggu dia. Dia sudah menyerang anakku. Masa aku nggak boleh membela anakku sendiri? Bukan begitu. Aku cuma mau tolong dia. Anakku harus cek medis lengkap. Dan kamu harus tanggung jawab semua pengobatannya. Suruh pilot putar balik pesawatnya sekarang. Anakku harus ke rumah sakit. Hubungi kru darat dan tim medis akan siap sedia waktu mendarat. Tapi putar balik pesawat harus ada izin dari pilot dan verifikasi. Aku nggak peduli sama aturan kalian. Anakku harus ke rumah sakit. Bilang pada pilot cepat putar balik pesawat ini sekarang. Hei, Lukas. Boleh aku minta kopi lagi? Ada apa ini? Pak, Anakku harus ke rumah sakit. Putar balik pesawatnya sekarang. Hei, apa-apaan ini? Kenapa kamu bisa masuk? Keluar! Kamu nggak boleh masuk ke sini! Putar balik. Kalau anakku mati, kalian semua harus tanggung jawab. Lepaskan! Kamu membahayakan nyawa kami! Lepaskan aku! Oh enggak! Lepaskan aku. Jangan! Diam! Mayday! 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 AD350 minta izin mendarat darurat! Saya ulangi! AD350 meminta izin untuk putar balik sekarang! kepalaku sakit. Mama, tolong aku. Kamu dan anakmu hampir bikin kami celaka. Kamu pilotnya. Ini semua karena salahmu. Apa yang kamu lakukan, ha? Andai saja kamu tadi nurut untuk memutar balik pesawat. Hei, kamu nerobos masuk ke kokpit. Kamu hampir membunuh kami semua. Sekarang kamu malah salahkan aku? Ada perekam yang rekam semuanya. Kamu nggak akan bisa kabur dari sini. Aku harus hubungi menara pengawas. Tahan mereka di sini. Saya minta semua penumpang untuk tetap tenang dari pihak FAA dan kepolisian dalam perjalanan. Jalang, semua ini karena salahmu. Kenapa jadi salahku? Kalau saja kamu tadi pindah waktu aku suruh, anakku nggak mungkin jatuh. Kita juga nggak perlu putar balik pesawatnya. Ini semua gara-gara kamu. Kami jadi korbannya. Omong kosong. Kami semua lihat kamu masuk ke kokpit. Jadi jangan coba-coba salahkan dia. Bu, syukurlah ini bukan di Texas. Di tempat asalku, orang kayak kamu pasti dibawa ke kampung dan dibereskan di sana. Aku nggak takut sama kamu. Aku tendang bokongmu. Tenang saja, aku sudah rekam semuanya. Kamu punya bukti, kami dukung kamu. Habislah kalian. Ingat itu. Jangan sentuh aku. Kamu kira ini sudah beres? Aku akan telepon adikku. Begitu dia sampai, habislah kalian semua. Iya, begitu tanteku datang, kalian tamat. Clara, kamu harus ke sini. Orang-orang di bandara keroyok aku dan Ivan. Ivan terluka. Kamu harus ke sini, tolong. Apa? Gak ada yang boleh usik keluarga aku. Gak ada. Aku akan ke sana. Hubungi keamanan. Suruh mereka tunggu aku di Lex. Aku mau mereka ada di sana begitu aku mendarat. If harusnya sudah mendarat. Penerbangan AD350 terpaksa melakukan pendaratan darurat kembali ke Los Angeles. Ya ampun. FAA langsung memulai penyelidikan. If, siapkan helikopter. Kita harus ke LA sekarang. Cepat. Dasar jalan. Kamu pikir nangis bisa membantu? Lebih baik kamu mulai latihan untuk ngaku. Polisi sudah mau sampai. Cukup!
Kamu kriminalnya di sini. Jangan salahkan cewek itu terus. Aku siap kasih tahu polisi gimana kamu paksa masuk ke kokpit dan merusak peralatannya. Itu cukup untuk dipenjara seumur hidup. Bah! Aduh, dia pukul aku. Dia pukul anak kecil. Apa? Enggak. Aku diajarkan untuk gak sakiti wanita atau anak kecil. Tapi ada pengecualian. Untuk setan kayak kalian. Iya, ibu dan anak sama saja. Kalian berdua harus dikasih pelajaran. Tolong jangan mendekat. Aku peringatkan kalian. Mama, aku takut. Gimana ini? Kamu kira kamu siapa? Beraninya usik kakak dan keponakanku. Cari mati ya? Adikku sayang, syukurlah kamu datang. Jangan sentuh aku atau seisi keluargamu akan hilang dari LA. Tutup semua akses di Lex. Sebelum ini kelar, semua penerbangan harus ditunda. Gak ada yang boleh pergi. Semua penerbangan keluar ditunda sampai ada informasi lebih lanjut. Kamu, kenapa menara pengawas malah nurut sama perintah kamu? Oh sayang, satu kata dariku saja kamu bisa dipecat. Masih mau menjadi pahlawan? Siapa lagi? Siapa lagi yang berani usik kakak dan keponakanku? Bicara sekarang, aku nggak akan tanya lagi. Kalian semua bersalah. Terutama kamu. Kamu nggak mau tukarkan kursi dan buat aku terjatuh. Tante Clara, dia orangnya. Dia orang jahat yang menindas kami. Kamu? Apa? Kamu kenal dia? Dia cewek matre yang goda tunanganku. Apa? Dasar jalang. Berani-beraninya kamu menggoda adik iparku. Jadi kapan kamu pulang? Pasti aku jemput dong. Kamu kan adikku. Oke? Kita lanjut nanti. Aku cinta kamu. Dah. Kenapa disembunyi hanya untuk terima telepon? Hei, kamu ngapain di sini? Dari tadi aku nyariin kamu. Bukannya nggak boleh ketemu pengantin sebelum acara? Aku masuk dulu sebelum ada yang lihat. Oke? Aku sudah mencari kamu selama berminggu-minggu. Malah ketemu di sini. Nggak mungkin. Dia nggak terlihat seperti itu. Iya kan? Dia kelihatannya baik. Kalian gak percaya? Nah, buka mata kalian lebar-lebar. Lihat ini. Ini tunanganku. Dan cewek murahan di pundaknya, itu cewek ini. Perempuan jalang ini. Ya ampun, itu beneran dia. Kalau itu istriku, pasti nggak akan kuampuni. Dia kelihatannya baik. Dia permainkan kami. Aku nggak nyangka Bella pelakor. Bukan begitu, aku bukan pelakor. Aku lihat dulu foto tunanganmu. Tunggu, kamu jangan. Beraninya kamu. Maaf, aku nggak sengaja. Maaf saja, nggak bisa perbaiki ini. Ini Vertu edisi terbatas penuh dengan berlian yang dihadiahkan tunanganku. Cuma ada 3 buah di dunia. Aku minta maaf. Aku nggak sengaja. Aku janji akan ganti rugi. Pakai apa? Uang dari om simpananmu? Uang dari tunanganku? Atau jangan-jangan kamu mau jual diri? Kamu itu sengaja ngerusakin ponselku, iya kan? Iya kan? Kamu kira kamu
Kalau buktinya hilang, kamu bisa jadi selingkuhan dengan tenang? Enggak, bukan begitu. Aku cuma mau lihat foto kamu dan tunanganmu. Kamu bahkan gak ingat pria mana yang kamu goda? Atau mungkin kamu tidur sama banyak cowok sampai kamu lupa tunanganku itu yang mana. Ceh! Dasar jalang. Menjual diri untuk orang asing masih belum cukup ya? Sampai mau incar adik iparku juga? Dasar nggak tahu malu. Bukan begitu. Aku nggak tahu apa maksudmu. Dia masih saja nggak mau ngaku. Sudah berapa cowok yang kamu tipu pakai aktingmu itu? Kami akan tunjukkan wujudmu yang sebenarnya ke seluruh dunia. Kami akan telanjangi kamu, siaran langsung, dan tunjukkan seberapa murahannya kamu. Biar gak ada lagi yang ketipu sama akting palsumu. Jangan, tolong. Aku mohon, jangan. Bawa dia masuk. Tolong, hentikan. Hentikan, jangan. Tolong, kakiku terluka, tolong. Masih sempat jual diri padahal kakimu patah. Ayo kita bereskan. Kita lihat seberapa banyak cowok yang bisa kamu goda lagi kalau kamu sudah cacat. Satu saranku lagi sayang, harusnya kamu sadar hari ini akan datang waktu kamu sentuh cowokmu. Aku mohon padamu, aku gak goda siapapun. Aku gak paham maksudmu. Aku gak kenal sama dia. Diam, jalang. Hentikan! Pak Presiden, setelah kamu memenangkan pemilihan presiden, tempat pertama yang kamu kunjungi adalah penjara. Milo, kita kemari untuk menemui orang yang sangat penting. Saking pentingnya, dialah yang selalu membantuku selama ini memenangkan eleksinya. Oh, dia sudah datang. Tuan S, ini sebuah kehormatan bisa bertemu Anda langsung. Bagaimanapun juga, Andalah yang sudah membantu saya memenangkan eleksi presiden dan juga membantu grup Ernos sendirian sejak dari awal. Jadi kamu sedang menunggu orang paling misterius yang membangun grup Enros? Kamu sedang menunggu orang yang mengendalikan kerajaan finansial terkuat? Tuan S? Jangan khawatir, Donald. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, aku sudah bertahun-tahun ingin mengalahkan sistem pertahanan Geo. Apa itu alasan kenapa kau masuk penjara 6 tahun yang lalu? Bukan. Pacarku terlibat masalah, dan aku nggak bisa biarin perempuan masuk penjara. Jadi aku yang tanggung akibatnya. Oh begitu. Tapi aku masih tidak mengerti. Hukuman penjaramu kan berakhir besok. Lalu kenapa kamu harus mengajukan izin keluar sehari lebih awal? Karena 6 tahun yang lalu aku janji kepada pacarku kalau aku akan melamarnya tepat pada hari ini. Aku pria yang menepati janji, jadi aku harus pergi sekarang. Hubungi aku nanti. Itu dia. Lihat orang itu. Kabar baik. Bu Davis, akhirnya mulai diperhatikan oleh perusahaan media terbesar di negara ini, Media Mirror. Berkat bantuan Anda, mereka telah membuatnya sebagai direktur berita. Mereka bahkan mengadakan pesta pelantikan untuknya malam ini. Semua tokoh penting di industri ini akan hadir. Isabel selalu mau menjadi jurnalis tingkat dunia. Warren, kita beri dukungan terakhir untuknya malam ini. Aku mau kamu sendiri memberinya undangan wawancara personal denganku kepadanya di pesta ini. Ini nggak akan cuma jadi interview biasa. Aku akan melamarnya. Dan memberitahu dia bahwa Tuan S, si pengendali grup Enros, dan juga orang yang telah membuka semua pintu dan membimbing perkembangan karirnya, itu adalah aku. Aku mau semua yang kamu rekomendasikan. Baiklah, akan kusiapkan. Freya, suka atau enggak, pernikahan ini akan terjadi. Kamu serius, Preston? Kita berdua tahu bahwa pernikahan ini cuma rencanamu untuk mengambil perusahaanku Media Mirror. Terus kenapa? Lagi pula pernikahan ini sudah hal yang pasti. Kedua keluarga kita sudah putuskan hal ini dan gak ada yang bisa kamu lakukan soal ini. Dan Media Mirror berhargamu itu sudah bisa dibilang punyaku. Kamu
jahat! Berhenti teriaki ibuku, aku nggak mau dia menikahimu! Diam dasar bocah kecil, nggak ada yang tanya pendapatmu. Siapa bilang aku nggak punya ayah? Dia ayahku. Adik kecil, maaf, kayaknya kamu salah orang. Elsa, apa yang kamu bicarakan? Kembali ke sini. Aku minta maaf, Pak. Dia pasti mengira kamu orang lain. Enggak, Bu. Aku nggak salah mengira. Dia ayahku. Hei, brengsek. Ayahku sudah kembali. Lebih baik kamu hati-hati atau dia akan menghajarmu. Aku sudah suruh kamu untuk diam, bocah kecil, atau aku akan merobek mulutmu dari mukamu. Kamu pasti merasa hebat melawan gadis kecil ya? Mundurlah. Siapa kamu? Kamu tahu apa? Lebih baik kamu jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Dan Freya, lebih baik kamu kendalikan anakmu sebelum dia menjerat si sampah yang baru keluar dari penjara ini yang mau berpura-pura jadi ayah. Kamu tahu, Preston, siapa yang aku nikahi itu bukan urusanmu. Tapi biar aku perjelas, aku nggak akan menikahimu selamanya. Baiklah, tapi aku bersumpah Freya bahwa aku akan buat kamu menyesali perkataanmu itu. Kamu gak akan suka dengan hasil akhir masalah ini. Elsa nggak pernah lihat ayahnya. Dia sudah menahan komentar-komentar sinis seumur hidupnya. Aku rasa ini waktunya aku carikan dia ayah. Dalam satu gerakan aku bisa membuat keluargaku diam dan juga menjaga aman media mirror. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi kamu baru saja menolong putriku dan... Maukah kamu menikahiku dan jadi suamiku? Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku akan buat ini menguntungkanmu juga. Aku bisa membayarmu $1 juta setiap bulan dan Bugatti sebagai hadiah pernikahan. Bu, bagiku itu sebuah penawaran yang sangat menggiurkan. Tapi maaf, aku harus menolaknya. Aku sudah punya pacar dan aku berencana melamarnya malam ini. Apa dia lebih cantik dari ibuku? Aku minta maaf untuk dia dan juga untuk tawaran mendadakku. Selamat. Aku yakin lamaranmu akan berjalan lancar. Ayo. Kuemu sudah siap, Pak. Terima kasih. Tunggu, apa? 3 perusahaan media terbesar kerjasama melawan Media Mirror dan mereka membawa urusan pribadiku ke masalah ini. Siapa yang buat rencana ini? Preston Norton. Aku sudah cek 2 kali. Keluarga Norton adalah salah satu keluarga yang paling kuat dan juga yang paling kaya di negara ini. Kita nggak bisa lawan mereka. Dasar Preston. Bro, kita nggak punya pilihan lagi. Mungkin ada satu orang yang bisa bantu kita. Bos dari grup Enros. Tuan S. Mereka perlu bantuanku. Aku tahu. Kita bukan siapa-siapa bagi dia, tapi... Coba hubungi dia. Kita akan lakukan apapun yang dia mau. Tuan yang tampan, tolong selamatkan ibuku. Elsa, kemarilah. Maaf untuk menguping percakapanmu, tapi mungkin aku bisa membantumu. Kamu? Anggap saja ini permintaan maaf karena sudah menolak tawaranmu. Warren, aku perlu kamu menghapus semua postingan negatif tentang CEO, Maaf, siapa namamu? Freya Sterling. Freya Sterling. Dan bersihkan semua hal negatif tentang dia atau Media Mirror. Dan Warren, bocorkan rahasia keluarga Norton, ingatkan mereka siapa yang memegang kendali di luar sana. Semuanya sudah diurus. Kamu bercanda, ya kan? Hanya dengan 1 telepon? Begitu saja? Dia cuma orang biasa yang sedang dibebaskan bersyarat. Gak mungkin dia beneran urus masalah ini. Dia mungkin cuma pura-pura agar terlihat hebat di depan aku dan Elsa. Aku tahu, Bu Sterling. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi cobalah untuk bersabar sedikit. Kamu akan suka dengan kejutanku. Oh ya, dan juga aku harus pergi. Pacarku sudah datang. Apa yang kita lakukan di sini? Kamu ingat pria yang masuk penjara demiku 6 tahun yang lalu? Iya, Eo. Isabella?
Cassius, bagus kamu datang tepat waktu. Kita putus. Kita putus. Tunggu, apa? Apa kamu serius? Aku baru selesaikan masa penjaraku. Kita akhirnya bisa jadi bersama. Aku belikan kue kesukaanmu. Apa kamu mencoba membuat aku jadi gendut? Apa kamu beneran berpikir aku mau makan sampah yang murah itu? Pergilah dari sini, Cassius. Kamu itu cuma pengangguran payah yang miskin dan punya catatan kriminal. Isabella itu bukan level kamu lagi. Isabella, kenapa kamu lakukan ini? Sebentar lagi, aku akan jadi direktur berita di Media Mirror. Gaji aku $20 juta setahun. Aku gak mau buang-buang waktuku untuk seorang sampah yang bisa dimasukkan kembali ke penjara kapan saja dengan mudah. Jadi kamu putusin aku karena itu? 6 tahun yang lalu, kamu yang tertangkap basah dengan barang curian. Aku yang tanggung jawab akibatnya. Bla bla dan bla. Kamu sendiri yang mau. Gak ada yang memaksa kamu. Sejujurnya, kamu itu beruntung bisa mengorbankan dirimu untuk Isabella. Hentikan cerita menyedihkan ini, Cassius. Aku tahu apa yang kamu inginkan di sini. Kamu mau dibayar. Ini? Ambillah. Kamu kira aku peduli tentang uang? Isabella, kamu kira bagaimana seseorang yang gak punya koneksi bisa dapetin wawancara eksklusif setiap tahun? Dan semua yang kamu... Itu karena aku sudah bekerja dengan keras tentunya. Aku sama sekali gak perlu bantuan kamu. Lalu bantuan siapa yang kamu butuhkan, Isabella? Kamu beneran mau tahu? Freya Starling, CEO dari Media Mirror. Freya, dia perempuan yang baru aku bantu. Bersabarlah, Bu. Gak mungkin pria ganteng itu berbohong. Bu Sterling, kamu nggak akan percaya ini. Semua postingan buruk tentangmu dan Media Mirror menghilang. Semuanya hilang. Apa? Itu luar biasa. Freya, bagaimana bisa kamu sebarin rahasia keluarga aku? Sama aku baru saja menurun 80%. Pasti ini ulahmu kan? Aku akan balas perbuatanmu. Lihat kan? Aku sudah bilang dia itu hebat. Dia hebat seperti pahlawan super. Aku harap dia itu ayah asliku. Dia membuat saham keluarga Norton turun 80%. Siapa orang ini? Oh, kamu lihat itu? Bu Sterling mengirim mobil itu untukku. Kamu gak akan pernah punya mobil sebagus itu selama hidupmu yang menyedihkan. Ada apa denganmu? 6 tahun yang lalu, kamu gak peduli tentang status aku saat kamu selamatin aku. Sekarang kamu sangat rendahan dan terobsesi dengan uang. Orang bisa berubah. Dengan bantuan Bu Sterling, aku bagian dari para elit sekarang. Kamu punya catatan kriminal, jadi kamu gak akan bisa dapat kerjaan. Selain itu, 6 tahun yang lalu, bukan aku yang selamatin kamu. Tunggu, apa? Bukan kamu yang selamatin nyawaku? Tentu saja bukan, dasar bodoh. 6 tahun yang lalu, saat aku kerja di hotel, aku cuma masuk ke kamarmu untuk mendapatkan uang tambahan. Kamu sendiri yang bangun dan mulai berbicara tentang mendedikasikan hidupmu untukku. Tapi nggak apa-apalah, karena kamu lumayan berguna. Terima kasih sudah masuk ke penjara untukku, Cassius. Aku nggak akan ada di sini hari ini tanpamu. Apa ada yang ngikutin kamu? Enggak. Aku rasa enggak. Cassius, aku nggak mencuri apa-apa. Aku sangat takut, aku nggak mau masuk penjara. Hei, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan bilang ke mereka aku yang mencurinya. Aku akan tanggung akibatnya. Cassius, aku nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih. Aku akan menikahimu, oke? Kamu dulu yang selamatin aku. Aku akan tangani ini untukmu dan saat aku bebas, aku akan memberimu hidup yang kamu mimpikan. Sampai jumpa, bodoh. Jadi kamu bohongin aku? Bohong? Ayolah, aku gak memaksamu melakukan apapun. Dan aku gak tahu siapa yang selamatin kamu. Mungkin dia bukan siapa-siapa yang bahkan gak berhak bersihin sepatuku. Hei, apa yang terjadi padamu? Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Aku ada pesta yang harus aku hadiri. Aku sudah selesai bicara denganmu.
6 tahun. 6 tahun terbuang sia-sia. Semua malam penuh penderitaan itu sangat mengenaskan. Siapa yang selamatin aku 6 tahun lalu? Tuan ganteng, kamu yang selamatin ibuku hari ini, iya kan? Terima kasih. Aku mau berterima kasih padamu. Kamu selamatin aku 2 kali hari ini. Apa aku boleh tahu namamu? Cassius Adams. Pak ganteng, di mana pacarmu? Apa dia putusin kamu? Elsa, dia akan melamarnya. Enggak, lihat, kuenya dibuang ke lantai. Dia pasti baru saja diputusin. Ternyata di sini ada detektif kecil yang pintar ya. Tawaranku masih berlaku. Kita bisa menikah hari ini, sekarang juga. Bu Sterling, seperti yang kamu lihat, aku cuma tahanan yang dibebaskan bersyarat. Kenapa kamu mau menikah denganku? Apa kamu nggak peduli dengan citramu? Aku nggak peduli tentang itu. Kamu selamatin 2 orang yang nggak dikenal tanpa merasa ragu. Itulah pria yang akan membangun kerajaannya sendiri nanti. Dan aku akan bangga untuk bisa bersamanya sebagai istri dan pasangan. Baiklah, aku akan menikah denganmu. Dan sebagai suamimu dan ayah Elsa, aku berjanji nggak akan ada yang bisa menyakiti kalian lagi. Yeay, aku punya ayah. Cassius, aku ada pesta malam ini dan aku mau kamu di sampingku. Aku sudah siapin mobil dan penataku biar kamu bisa tampil sesuai peran. Aku akan menemuimu lagi setelah selesaikan masalahku di kantor. Iya, baiklah. Aku akan temui kalian berdua di sana. Aku ucapkan selamat Bu Davis, kamu dipilih langsung Bu Sterling untuk memimpin divisi baru di Media Mirror di usia yang sangat muda. Aku sungguh merasa sangat terhormat. Ini semua karena kepercayaan Bu Sterling padaku. Bersulang untuk dia. Cassius? Apa yang dia lakukan di sini? Cassius, minggir. Jangan kira cuma karena kamu berpenampilan bagus, kamu termasuk para elit. Ini acara kelas atas, bukan halaman penjara. Keluar! Cassius, undangan pesta ini dikirim ke para elit kelas atas, bukan ke pengangguran payah seperti kamu. Gimana caranya kamu bisa diam-diam masuk ke sini? Diam-diam masuk? Jauh dari itu. Freya mengirimkan sopir untukku. Dan dia nggak bilang apa-apa tentang undangan. Oke, kamu beneran sudah gila. Apa kamu berharap kita percaya kalau Freya mengirimkan kamu sebuah supir untuk ke pesta Isabella? Apa kamu gila? Cassius, aku nggak tahu gimana cara bilangin kamu. Kita sudah putus. Selesai. Lebih baik kamu pergi sebelum aku lempar kamu ke jalanan. Oh, Isabella, aku kesini bukan untukmu. Dan ini adalah pesta Freya. Dan percayalah, dia nggak keberatan aku di sini. Cassius, apa kamu tahu siapa yang kamu bicarakan? Freya Sterling bukan cuma CEO, dia adalah ratu di industri berita. Bagaimana mungkin dia kenal pecundang miskin yang baru keluar dari penjara? Ya itu pertanyaan yang bagus. Kenapa kamu nggak tanya sendiri saat dia sampai di sini? Bu Sterling, kita sudah coba sebisanya, tapi kita cuma menemukan bahwa Pak Adams menyerahkan diri karena pencurian 6 tahun lalu. Dan sekarang kita mendapatkan larangan langsung dari Direktur CEA sendiri untuk berhenti. Jadi suami baruku punya masa lalu yang bahkan aku nggak bisa cari tahu. Cassius Adams, aku akan cari tahu siapa kamu sebenarnya. Cassius! Cassius, apa kamu nggak merasa bahwa bercandamu kali ini sudah kelewatan? Tapi semuanya itu benar. Cassius,
Saat nanti Bos Sterling tahu tentang kebohonganmu yang gak terhormat ini, maka gak akan ada tempat sembunyi untukmu di negara ini. Oh wow, Freya semenyeramkan itu? Aku nggak sadar. Sudah cukup. Freya Sterling itu orang penting. Sampai kayak kamu gak boleh menyebut namanya. Aku akan kasih kamu pelajaran. Isabella, aku akan lupakan kejadian ini. Tapi percayalah, kamu nggak mau memaksaku. Pertama, kamu diam-diam masuk tanpa undangan. Dan sekarang kamu menyerang kakakku. Kamu sudah terlalu lama di penjara sampai kamu lupa sopan santun. Jadi saat dia memukulku itu keadilan, tapi saat aku melindungi diriku, aku barbar. Isabella, kamu nggak bisa jadi jurnalis kalau perasaan kamu seperti itu. Hati-hati, kalau begini kamu bisa kehilangan pekerjaanmu. Tutup mulutmu, dasar badut bodoh. Bu Davis adalah murid didik Bu Sterling. Kalau kakaknya mau menyerangmu, kamu harus membiarkannya. Mengerti? Dasar bodoh. Keluar atau kami sendiri yang akan keluarkan kamu. Hei, sobat. Kau dengar dia. Keluar dari sini sekarang. Iya, jangan coba-coba hal aneh. Kamu gak mau kita yang turun tangan. Ayo kita perlakukan dia dengan baik demi Bu Davis. Di dalam ada $200.000. Ambil dengan gigimu dan merangkak keluar dari sini. Apa kamu dengar dia? Dia bilang, ambil dengan mulutmu. Dan kami akan biarkan kamu pergi. Kalau aku nggak mau? Iya, kalau kamu nggak mau lakuin cara yang mudah, aku kan... Isabella, itu cuma wartawan kecil yang tanpa sengaja menarik perhatian Freya. Apa kalian beneran mau menolong dia? Kenapa semua para elit mau selamatin dia? Kamu gak mengerti dasar pecundang? Aku lihat belenggu di kakimu itu. Kamu cuma gelandangan yang dibebaskan bersyarat. Hei, kembali ke sini. Apa yang kamu lakukan? Hei, Cassius, bawa pantat kotormu menjauh dari kursi Bu Sterling. Oh, ini kursi Freya. Enggak, aku akan tetap di sini. Cassius, ini adalah peringatan terakhirmu. Saat Bu Sterling tahu kelakuanmu, kamu akan dihabisinya. Kamu gak sanggup bikin dia marah. Sebenarnya aku sanggup melakukan apapun di dunia ini. Berhenti berbohong. Kamu beneran pikir kamu lebih baik dari Bu Sterling? Mungkin kamu memang punya wawasan jurnalis yang bagus. Diam, kamu! Satu-satunya alasan mereka membiarkan kamu melakukan ini itu karena aku. Kalau enggak, kamu pasti sudah dilempar ke jalanan sekarang. Dengan perintahku, mereka akan mengajarmu dan melemparmu keluar. Isabella, aku rasa kamu gak sadar siapa yang kamu tampar. Cukup dengan omong kosong ya, Cassius. Pak Whitmore, panggil pengawal. Suruh mereka patahkan kakinya dan lempar dia keluar. Segera, Bu Davis. Pengawal, aku perlu semua orang ke aula perjamuan. Sekarang. Patahkan kaki badut ini dan lempar dia keluar. CEO Media Mirror sudah sampai. Berhenti! Jadi, ini kencan kedua kita. Aku merasa masih belum kenal kau nih. Kau kuliah di mana? Nggak kuliah. Aku dikeluarkan dari SMA. Oh, jadi kau kerja apa? Ya. Sebentar. Aku belikan kopi dulu. Lihat jalan dong, bangsat! Maaf, kawan. Aku bukan kawanmu. Kenapa kau nggak pergi ke kandang anjing atau tempat lain saja? Sudah, tenang dulu.
Ini bukan klub tari telanjang. Dilarang merokok. Rokoknya belum nyala. Tadi cuma kebetulan. Siapa suruh kau ngomong, Jalang? Apa katamu? Kau dilarang ngomong. Oke. Kau harus keluar. Sekarang. Mau ajak ribut? Sini, biar ku ajar kau mati-matian. Kau pasti menyesal. Aku punya teman-teman yang kuat. Oh ya ampun, apa yang terjadi? Nggak sekuat aku sih. Lihat, aku Will O'Connell, ketua geng kriminal O'Connell. Hidup geng O'Connell. Apa ini? Bereskan dia. Jangan. Bangun. Jangan bangun. bunuh aku. Jangan. Aku minta maaf. Sampai mana tadi? Oh, enggak. Jen, Enggak. Jen, tunggu. Aku nggak mau pacaran sama preman. Apa? Ayolah. Jangan ikut aku. Ayolah, cantik. Jangan ikut aku. Sampai nanti, Jen. Maaf, bos. Tendangan maut ke si kembar. Aku langsung popos begitu dia tahu aku nggak tamat SMA. Nggak ada yang hargai sama orang yang di DO. Ya, harusnya kau tunjukkan saldo rekeningmu. Aku yakin dia pasti hormat sama miliarder. Aku serius. Masalahnya dulu aku lumayan pintar di SMA. Aku jago kalkulus. Mungkin kau harus balik lagi. Kau bisa kayak anak itu sih. Mungkin bukan anak itu, Vincenzo. Tapi kayaknya bagus juga sih. Aku mau banget punya kesempatan kedua di SMA. Ya ampun, keren banget. Kalau aku... Hei, Dek! Bisa punya paket... Awas! Excalibur game ini. Ada apa ini? Aku mau banget punya kesempatan kedua di SMA. Oh, sial. Aku di rumah sakit. Tapi mataku kenapa? Iya. Aku akan keluarkan dia sekarang. Aku kenal suaranya. Itu Sally, anak buahku kelas teri. Bangun, aku antar pulang, bajunya ada di tas. Kenapa dia antar aku pulang? Dia bukan supirku. Pakai kacamatamu. Ayo. Kacamata. Sekarang, aku lagi ngomong. Hei, otak udang. Jalan sekarang. Kau panggil aku apa? Apa-apaan? Apa-apaan bangsat? Apa-apaan bangsat? Wow, jaga mulutmu. Kau tahu nggak masalah apa yang sudah kau buat, ha? Oh sial, tiba-tiba aku ada di badan anak remaja. Sally, ini aku. Berapa kali ku bilang jangan panggil Sally. Aku ini ayahmu. Kau harus tunjukkan rasa hormatmu padaku. Oh sial, aku ada di badan anak Sally. Oke. Kau harus dengar. Aku ini... Sally. Beneran Sally, begini sama anaknya. Kasihan. Kau mau ngapain? Jalan di tengah jalan begitu, ha? Kau tahu aku kena masalah gara-gara kau?
Kau akan segera tahu. Itu keputusan tolol. Kau mau manyun kayak anak kecil, nangis juga sekalian. Kau nggak pernah ngerti cara bersikap di keluarga Sullivan. Gak kebayang nasibku begini. Kenapa Hei, apa yang kau lakukan ini? Syukurlah. Pas banget untuk lihat aku kasih pelajaran ke anakku. Hei, kau kenapa sih? Dia cuma remaja. Vini, lihat aku. Dengar. Aku tahu ini gila, oke? Ini aku. Aku Will. Dengar, aku nggak tahu kenapa begini. Kau kira ini kau lucu? Aku Hah? Will. Kau kira kau lucu dasar brengsek? Kau Will? Ya. Karena aku lihat Will mati. Aku lihat sendiri Will mati. Aku lihat sendiri Will mati. Badanku sudah mati. Jadi aku terjebak di badan ini. Vini, berhenti. Aku sudah hampir membunuhmu. Vini, kau harus dengar. Ini aku Will. Ulangi lagi. Vini, ulangi lagi. Gak bisa napas. Will O'Connell itu orang hebat dan dia mati di tengah jalan demi selamatkan kau. Dasar nggak tahu diri. Malah sibuk main HP. Kamu mau bilang apa lagi? Kamu mau bilang apa lagi? Hah? Tendangan maut ke si kembar. Tendangan maut ke si kembar. Wah. Apa katamu? Tendangan maut ke si kembar. Iya kan, Vincenzo? Cuma Will yang panggil aku Vincenzo. Ini, ambil tasmu. Ayo jalan. Aku mau bicara. Gak usah. Vini. Bangsat. Sial. Ayo. Kesini. Oper sini, oper. Ya, nah gitu. Saatnya sekolah. Aku pemimpin kuat geng kriminal. Aku pasti bisa lulus SMA meski terjebak dalam tubuh anak ini. Jangan sentuh aku, gendut. Maaf, aku cuma Kau jalan. sengaja pegang aku ya? Enggak, aku cuma jalan. Ya ampun, kau terangsang ya? Enggak, aku dikeluarkan dari sekolah. Maaf. Kau lihat payudaraku? Enggak. Dia lihat payudaraku. Wah, ini ada masalah ya? Maaf ya, aku cuma... Jadi si gendut aneh ini gangguin kau ya sayang? Iya, dia tadi pegang-pegang aku dan terus lihat payudaraku. Serius? Jadi kau naksir pacarku? Oh ya Tuhan. Oh, jijik banget. Oh ya, aku paham. Payudaranya memang bagus. Terima kasih. Tapi nggak sebesar punyamu. Oh, kau tahu? Coba rasakan deh. Bagaimana kalau semua orang liatin dadamu itu, kawan? Begini deh. Ayo buka bajunya. Ayo buka bajunya. Jangan sentuh aku. Tangkap dia. Oh ya? Sini. Iya. Tahan dia. Di sana. Iya. Iya. Tunggu. Wah, sayang. Harus presisi nih. Lihat ini. Sekarang, kalau kau kulihat inti pacarku lagi, kau pasti akan kubunuh. Hei, mampus kau bajingan. Tadi kau bilang apa? Ku bilang, mampus kau bajingan. Kau tamat.
Ya ampun. Sialan. Ayo, sini, segitu doang. Ayo, sini, segitu doang. Den, berhenti. Hei, kau hampir bunuh dia. Sialan, baru saja aku tumbuk. Orang aneh itu. Beh. Lihat. Itu yang akan kau dapat kalau kau usik pacarku. Hei! Cuma segitu doang? Bajingan? Kau masih belum kapok ya? Kaden, berhenti. Kau hampir mati. Aku nggak peduli. Sini pengecut. Ayo! Lihat aku bajingan. Seorang pengendara kehilangan kendali di jalan tol, menyebabkan kecelakaan beruntun. 3 dikonfirmasi telah mati dan 20 lainnya terluka. Semua telah dikirim ke rumah sakit Josan, termasuk aktris Sheila Harla, melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Berita SNS. Panggilanmu telah dialihkan ke pesan suara otomatis. Bu Nina, apa yang kau lakukan di sini? Kau nggak seharusnya berdiri. Apa kau mencoba untuk menelpon suamimu? Kita perlu dia untuk tanda tangan. Bisa aku tanda tangan sendiri surat keluarnya? Gak bisa. Peraturan rumah sakit. Kau gegar otak. Suamimu atau seseorang yang lain perlu untuk tanda tangan mewakilimu. Oke? Ayolah Erik, angkat. Panggilanmu telah dialihkan ke pesan suara otomatis. 6 1 7 6 9 7. Panggilanmu telah dialihkan ke pesan suara otomatis. 6 1 7 6 9 7. Erik? Gak terlalu parah. Sakit. Aku yang kecelakaan mobil, kenapa suamiku dengan wanita lain? Aku yang kecelakaan mobil, kenapa suamiku dengan wanita lain? Astaga, apa itu Sheila si aktris? Kan suaramu. Ya, itu dia. Tunggu, apa dia pria barunya? Mereka bilang dia miliarder, tapi sama sekali nggak ungkapkan wajahnya. Pria itu tampan. Ya, penyayang juga. Sheila nggak terluka parah, tapi pacarnya bersikeras agar kita memberikan yang terbaik. Dia tenar, cantik, dan punya pacar yang kaya. Dia sangat beruntung. Ada apa? Di mana kau? Aku sibuk, apa maumu? Kalau kau nggak mau bicara, jangan telepon aku. Apa suamimu akan datang? Apa suamimu akan datang? Enggak, dia nggak bisa. Astaga, cek ini. Hamil 6 minggu. Itu saat ulang tahunku. Tulang
Kenapa dia nggak pulang? 6 minggu yang lalu adalah ulang tahunku. Dia nggak pulang malam itu. Ternyata dia dengan Sheila. Dan mereka akan memiliki anak. Apa yang kau lakukan? Aku mau anak. Lagi pula kita nggak berhubungan selama 3 bulan. Aku istrimu. Kau nggak menginginkanku. Aku istrimu. Kau nggak menginginkanku. Gak sekarang. Kita sudah bicarakan ini. Lalu kapan? Atau nggak akan pernah? Kau memaksaku 3 tahun lalu dan sekarang kau mau lebih dariku untuk pernikahan palsu ini. Palsu? Enggak, aku nggak memaksamu untuk apapun. Aku mencintaimu. Aku hanya mau bersamamu. Hentikan sandiwaramu. Kita tahu kau nikah denganku karena uangku, dan aku nikah denganmu untuk lepas dari keluargaku. Jangan berpura-pura. Mau kemana kau? Bukan urusanmu. Apa kau pernah mencintaiku? Bahkan sekalipun? Erik, aku mau cerai. Mau kemana kau? Aku terlihat mau kemana? Aku mau pergi. Maksudmu ke mall? Mau terapi dengan uangku? Bagaimana dari aku mau cerai yang gak kau mengerti? Lagi pula lebih cepat kau tanda tangan itu, lebih cepat kau bisa tinggal dengan pacar barumu. Bukankah itu yang kau mau? Jangan bermain-main denganku. Lepaskan aku. Kau mau kemana? Di mana kau akan tinggal? Kau bahkan gak bisa membeli sepatumu sendiri. Aku akan cari kerja. Kau belum pernah kerja. Semua yang kau miliki, semua kemewahan yang kau punya, diberikan olehku. Lucu. Apa kau peduli atau khawatir? Itu. Aku nggak akan ambil sepeser pun darimu. Aku akan memulai hidup baruku sekarang. Dasar bajingan. Oh, dan satu hal lagi. Kalau kau kesulitan ereksi, aku sangat menyarankan untuk ke dokter andrologi. Gak ada yang mau dengan pernikahan tanpa hubungan seks. Bagaimana dia bisa begitu padaku? Kita sudah menikah 3 tahun. Berhenti menangis. Kau bisa tinggal denganku selama yang kau mau. Senang? Sungguh? Ya. Aku harus cepat cari kerja. Tagihan rumah sakit ibuku nggak akan lunas dengan sendirinya. Ku dengar sutradara Kemal sedang buat audisi untuk film berikutnya. Sebaiknya kau mencobanya. Apa kau gila? Audisi itu untuk pemeran utama. Resumeku benar-benar kosong. Aku sudah lama nggak berakting. Percayalah pada kemampuanmu. Kau lulus sebagai yang terbaik dari kelasmu di Juilliard. Kau lebih baik dari kebanyakan aktris di Hollywood, terutama si perusak rumah tangga itu, Sheila Harla. Kau tahu? Kau benar.
Oke, aku akan berubah. Gak akan menangisi Erik lagi. Dan gak cemburu lagi. Aku akan pergi ke audisi itu dan memenangkannya. Ya, kau pasti bisa. Erik, aku mau pemeran utama di audisi sutradara Kemal. Aku sudah bicara dengan Steven, itu milikmu. Kau yang terbaik. Sekarang aku sendiri. Bagaimana Aku sibuk. kalau... Kenapa kau mau cerai? Aku berikan semua yang kau butuhkan. Astaga, dia luar biasa. Dia pasti aktris papan atas. Lihatlah dia. Gak sangka ketemu kau di sini. Kau mau audisi untuk peran itu? Aku yakin sutradara gak mencari seekor monyet. Demi dirimu, aku harap mereka mencari seorang perempuan. Silakan, hiburlah penggemarmu. Mencurinya darimu, sayang. Kau memberinya untukku. Erik benci kau. Dia gak suka pulang dan hirup udara yang sama denganmu. Tapi, kita sangat bersyukur. Kalau itu perempuan, mungkin kita akan beri dia nama sepertimu. Mungkin kita akan beri dia nama sepertimu. Silakan pakai. Kau tahu? Mungkin kau dan selingkuhan berikutnya bisa buat tradisi kecil. Beritahu padaku, karena aku nggak akan di sana lihat itu. Ya. Oh, Erik, apa kau yakin aku dapat peran itu? Aku masih perlu ikut audisi. Ya, itu hanya formalitas. Gak ada kesempatan untuk jalan itu. Terima kasih banyak, Erik. Tolong, kita di tempat kerja. Oke. Astaga. Hey, Erik. Aku sadar kau investor terbesar kita. Tapi sutradara gak menyukainya. Dia akan menilai dari acting. Aku juga gak bisa berbuat apa-apa. Akan kuberi kau 30 miliar agar bisa buat sesuatu. Kau pasti bercanda. Oh, James. Kau gak akan mencintaiku. Kau gak akan biarkan aku pergi. Beritahu aku, kau cinta aku atau Yera? Cut. Itu terlalu bagus kan? Oke, jadi kau Busela. Busela, kurasa karakter Sofimu cenderung merasakan sesuatu dari batin seperti dari dalam. Jadi kita akan tapi cobalah kau jadi orang yang jatuh cinta dengan James, tapi James suruh kau pergi karena James akan menikahi Yera, tapi James menyuruhmu untuk kembali. Apa kau mengerti? Apa dia perlu penerjemah? Aku. Baiklah, kita akan melanjutkan ya. Siapa berikutnya? Aku. Siapa berikutnya? Oh, aku. Aku berikutnya. Kau gak punya pengalaman. Sutradara, dia gak pernah acting apapun dalam hidupnya. Semua orang punya masa awal untuk mulanya. Aku lulusan terbaik dari kelasku di Juilliard. Dan aku punya surat rekomendasi yang bagus dari seluruh... Oke, jadi apa kau pikir ini acara pertunjukan bakat di sekolah? Bukan, ini produksi miliaran rupiah. Hanya 2 menit. Tolong, hanya itu yang kubutuhkan. Aku sebenarnya nggak peduli. Aku akan tampil cepat daripada memanggil orang berikutnya hanya... Pergi saja. Terima kasih.
Panggilanmu telah dialihkan ke pesan suara otomatis. Apa yang terjadi kemarin malam? Astaga, apa aku sungguh tidur dengan pria panggilan? Kau akan pergi begitu saja tanpa ucapkan selamat tinggal. Aku lupa untuk membayarmu. Tentu saja. 30 juta sudah cukup kan? Sampai jumpa, dan aku akan menemuimu. Nggak akan pernah. Sebenarnya, aku pernah bertemu dengannya 7 tahun lalu. Aku baru tiba di Paris untuk program pertukaran asingku. Tapi dompet dan ponselku dicuri saat hari pertamaku di sini. Permisi. Oh, no. Apa kau bicara bahasa Inggris? Apa aku boleh pinjam beberapa uang? Nyahlah. 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 Orang Amerika? Iya. Kau bisa bahasa Inggris? Iya, dan biar ku tebak, dompet dan ponselmu dicuri. Bagaimana kau bisa tahu itu? Maksudku sering terjadi. Aku pernah sepertimu. Tapi seharusnya ini cukup agar kau bisa naik taksi kemanapun kau mau pergi. Semoga beruntung. Tunggu, aku nggak tahu namamu. Sinta Salma, tersenyumlah ke kamera. Kalau saja tunanganmu tahu tentang hubungan semalammu, apa dia masih akan menikahimu? Kau pikir aku mau menikahi pria jalang yang selingkuh dengan pembohong itu? Kau tahu kau suka tidur dengannya. Nikahi saja dia. Aku akan tunjukkan foto-foto ini pada Daniel dan Ayah, lalu lihat reaksi mereka. Orang gila, apa yang kau lakukan? Ups, sepertinya kau butuh ponsel baru. Ini, pergilah beli. Sekarang pergi sebelum kupanggil satpam. Halo. Jadi kau kerja di hotel ya? Sebenarnya ini hanya salah satu dari banyak hotel. Oh, mobilku di sini. Simpan ini. Kerjamu sangat bagus malam. Salah satu dari banyak hotel yang kumiliki. Wanita ini selalu beri aku uang. Tunggu, apa dia sungguh berpikir aku pria panggilan? Hai bos, masih mau bermain bola dengan senator? Aku sudah jadwal ulang. Bawa aku ke lapangan Plaza Mapal. Aku perlu periksa beberapa hal. Cari tahu mengenai Sinta Salma. Aku perlu tahu segala sesuatu mengenainya. Baik, bos.
Ya, kalau dia tidur bebas dengan pria, aku nggak mau menikahinya lagi. Tapi Daniel, kalau kau nggak menikahi Sinta, dia nggak bisa mewarisi perusahaan mendiang ibunya. Kita sudah membicarakan ini. Kau dengar yang dikatakan Sari. Dia lihat Sinta dengan pria lain. Itu bukan salahku. Ayah, jangan marah. Kau tahu betapa nggak bertanggung jawabnya Sinta. Sinta, di mana kau? Pulang sekarang. Iya bos, ada apa? Pemeriksaan awal pemerintah adalah minggu depan. Jadi kita harus pastikan semua baik-baik saja. Semua nyaman terkendali, bos. Kami paham. Lihat, sampah di dekat tempat sampah perlu dibuang di tempat sampah. Nggak boleh ada di tanah, benar? Ini salahku, bos. Aku akan segera mengurusnya. Betul. Bersih dan rapi. Di mana kau? Pulang sekarang juga. Ada apa, Ayah? Aku ada rapat dengan manajer konstruksi bahas perubahan pada cetak biru. Saudarimu sudah beritahu semuanya padaku. Apa kau nggak malu? Daniel mau batalkan tunangannya. Kau harus pulang dan memohon padanya kalau kau mau selamatkan perusahaan. Aku juga nggak mau menikahinya. Dia di sana kan? Nyalakan pengeras suara. Halo Daniel, persetan denganmu. 3 hari lagi kau berusia 25 tahun. Bagaimana kau akan mewarisi perusahaan ibumu kalau kau nggak menikah? Itu sudah tertulis jelas di wasiatnya. Apa kau tahu aku akan menikahi orang lain selain dia? Dadah. Oh. Kamu? Kau? Jadi kau kerja di hotel saat malam dan di sini saat pagi? Astaga, jangan memaksakan diri. Aku biasanya baik-baik saja, tapi sangat lelah setelah semalam. Berapa kali? Oke, hentikan di situ. Omong-omong, apa yang membawamu kemari hari ini, Bu Sinta? Kau bisa memanggilku Sinta, dan seharusnya aku bertemu dengan manajer konstruksi lapangan. Tapi aku telat dan sepertinya mereka sudah pergi. Jadi, kurasa aku hanya bisa memanggil mereka nanti. Oh sial, dia dari firma arsitektur yang kerjasama dengan kami. Justin, kau pasti lelah kerja 2 pekerjaan. Kenapa kau nggak kerja denganku saja? Hah? Aku bisa beri 2 kali lipat dari gajimu, berapapun itu. Kemana kita pergi? Apa pekerjaannya? KUA, dan pekerjaannya adalah menikahiku. Apa? Oke suamiku, jadi mulai sekarang aku bayar kamu 150 juta per bulan selama kita menikah dan senang berbisnis denganmu. Mengerti, Bos? Atau haruskah aku panggil istri? Bos istri. Ayo mulai pertunjukannya. Akhirnya kau pulang. Kalau aku jadi kau, aku akan memohon pada Daniel untuk bersama kembali. Daniel mungkin nggak mau melihatnya lagi, makanya dia kembali ke sini. Lucu, itu dikatakan dari 2 perusak rumah tangga. Beraninya kau. Oh nih, apa kau dengar putrimu? Dasar kurang ajar. Aku nggak di sini untuk dengar hinaan kalian padaku. Aku di sini untuk menunjukkan akta pernikahanku. Dan dalam 3 hari, aku akan ambil alih firma arsitektur mendiang ibuku. Dan kalian nggak bisa berbuat apapun untuk itu. Siapa itu Justin Lanara? Sial dia di rumah. Bagaimana harimu? Aku tidak ingin membicarakannya. Apa kamu ingat hari apa ini? Ya? Pergi setelah makan malam. Pergi kemana?
menjemput Eve dari rumah sakit dan mengantarkannya ke rumah. Tapi ini hari jadi 3 tahun kita. Benarkah? Dari semua hari kamu menemui Eve hari ini. Kamu akan menemui Eve hari ini. Ada apa denganmu malam ini? Aku menemui Eve sepanjang waktu. Bisakah kita makan saja dalam diam? Eve, hey, apa semuanya baik-baik saja? Wes tak pernah bicara padaku seperti itu. Hei, tidak apa-apa, jangan menangis. Iya, aku akan datang menjemputmu sekarang. Hari ini adalah hari jadi 3 tahun kami. Iya kah? Oke. Apa ini? Uang. Satu-satunya yang kamu inginkan dariku. Apa kamu serius? Kuhabiskan sepanjang hari memasak makan malam ini mencoba melakukan sesuatu Jangan yang mulai istimewa. berakting seperti kamu peduli sekarang, Kira. Kamu tidak pernah mencintaiku. Lalu kenapa aku mau menikah denganmu? Kamu menikah denganku karena uangku. Dan aku juga tahu bahwa kamu telah selingkuh dariku. Apa? Dan aku juga tahu bahwa kamu telah selingkuh dariku. Apa? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kamu dengan Micah. Micah Murphy, pewaris Murphy Enterprises, dinobatkan sebagai bujangan kaya dari LA, terlihat sedang mesra dengan seorang wanita misterius awal minggu ini. Hal ini mengejutkan banyak orang. Seperti yang diketahui, Micah Murphy biasanya menjauhi wanita. Itu Kira. Orang ingin tahu sekarang, siapa dia? Kenapa dia? Wes, apa yang kamu bicarakan? Eve benar tentangmu. Kamu tidak pernah jujur padaku. Eve, jadi kamu lebih percaya dia daripada istrimu sendiri? Kamu tahu, Eve seperti saudaraku sendiri. Ayahnya meninggal, menyelamatkan hidupku. Dan kamu, sampai kamu siap untuk jujur kepadaku. Aku tidak ingin menghabiskan 1 detik lagi di sini. Wes, tolong jangan tinggalkan aku demi dia. Wes, jangan malam ini. Aku harus pergi. Dia membutuhkanku. Wes benar. Aku menyembunyikan sesuatu darinya. Jadi dia mengira dialah yang memberiku gaya hidup dongeng ini. Tapi dia salah. Micah? Apa kamu tahu jam berapa sekarang? Aku tahu ini sudah malam, tapi aku butuh sekarang. Baiklah, aku akan menjemputmu. Hati-hati. Oh, Wes, aku merasa nggak enak badan. Oh, hei, aku menjagamu. Kamu kedinginan? Ya. Baiklah, ini dia. Mari kita lihat. Suhu tubuhmu bagus. Ini bukan demam. Aku akan membuatkan sup besok, tapi aku harus pulang, oke? Tapi Wes, aku merasa jauh lebih baik kalau kamu di sini. Tinggallah untuk 1 minuman. Kumohon. Oke, baiklah. Hanya 1 minuman. Oke. Bersulang. Terima kasih untuk selalu merawatku dengan baik. Oh, Kira, kamu gak dapetin suamimu kembali malam ini. Apa ini semua kesalahan? Aku merasa aku mendapat panggilan seksual. Itu menjijikan. Tolong jangan pernah mengatakan itu lagi. Kemarilah, si sayang. Baiklah, ayo kita memaksimalkan kartu kreditku dan melupakan suami bajinganmu. Itulah satu hal yang kusembunyikan dari Wes sejak kami bertemu. Aku kaya. Tuan dan Nyonya Murphy, selamat datang. Maaf, karena menelpon malam-malam lagi. Kamu tahu, saudariku,
Apa saja untuk klien kamu yang paling penting? Nyonya Murphy, ini baru saja datang dari Italia hari ini. Kamu adalah orang yang pertama melihatnya. Apa ini semuanya? Ini adalah berlian merah tanpa cacat. Satu-satunya. Berapa harganya? Kamu adalah salah satu pelanggan kami yang paling berharga. Aku akan menjualnya dengan harga 40 miliar. Seperti orang super kaya. Kami akan membelinya. Kamu menyesal sekarang menyerahkan semuanya, menikahi Westerling. Tidak. Aku bahagia. Tentu. Kamu tahu, ayah akan selalu menerimamu kembali jika kamu menceraikan pecundang itu. Aku tidak akan bercerai. Oh, jadi dia adalah pecundang. Selamat malam. Malam. Sempurna. Maika benar. Pernikahan ini adalah kesalahan terburuk dalam hidupku. Oh, sial. Bagaimana aku bisa tertidur di sini? Sayang, kamu udah bangun? Aku buatin sarapan. Oh, sial. Aku harus pulang. Aku tidak pernah di luar semalaman. Kira akan panik. Benarkah? Dia bahkan nggak nelpon? Kita akan bicara nanti. Tunggu, Wes, enggak, tunggu. Aku merasa mual. Oh iya, aku rasa aku sekarat. Oh, aku sekarat. Kira dasar jalang. Apa ini? Strawberry. Ini favoritku. Aku harus pergi. Ini sarapan terakhir yang kubuatkan untukmu, Westerling. Apa? Aku ingin bercerai. Aku ingin bercerai. Itu lucu. Tidak, Wes. Kamu tahu, aku pergi. Aku selesai. Kamu akan pergi? Kamu akan pergi kemana, Kira? Kamu tidak punya tempat untuk pergi. Kamu tidak punya uang tanpa diriku. Kira, tunggu. Jika kamu melakukan ini, tidak ada jalan kembali. Tidak ada apapun untuk kembali. Kau adalah kesalahan terbesar yang pernah kubuat. Hei! Kau jalang. Kamulah kesalahannya. Kamu tidak pernah layak untuk anakku. Biarkan dia pergi. Wanita matre kelas rendah. Tidak pernah layak berada di keluarga Sterling. Panggil aku apapun yang kau inginkan, tapi aku bukan tukang selingkuh. Aku tidak pernah menyelingkuhi. Sayang, jangan buang nafas lagi untuk pelacur tidak berguna ini. Kamu memanfaatkan anakku selama 3 tahun yang mengerikan. Saat kamu keluar, jangan berharap 1 sen pun. Tidak merencanakannya. Kira, tunggu. Kamu tidak akan mendapatkan uang dari penyelesaian perceraian. Tapi, aku tidak akan membiarkanmu berakhir di jalan. Ambil cek ini.
Ya Tuhan, kau masih nggak mengerti. Aku tidak pernah menginginkan uangmu. Itu bukan alasan aku menikahimu. Wes, apa yang kamu lakukan? Jangan berikan padanya 1 koin pun. Aku selesai. Aku lelah dipermainkan olehmu dan ibumu. Aku lelah bertengkar denganmu tentang Eve. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Kira, tolong. Tolong ambil saja. Terima kasih. Tunggu. Kira, siapa orang-orang ini? Apa yang terjadi? Ma,